sambil kita menunggu narasumber, satu narasumber sudah masuk ini. Wah, sudah bergabung bersama kita ada sekitar 50 peserta. Halo, selamat datang. Untuk teman-teman yang nggak berkesempatan mengikuti dari awal atau tidak berkesempatan untuk gabung di ruang meeting, nanti silahkan streaming ya. Link streamingnya sudah disebarkan di grup WhatsApp, teman-teman. Oke, teman-teman pasti udah nggak sabar ya, karena kita sesuai jadwal, kita akan mulai di jam 16.00 WIB. Kalau misalnya teman-teman di WITA, berarti jam 17.00 WITA, atau kalau misalnya teman-teman di WIT, waktu Indonesia Timur, teman-teman bakal memulai di jam 18.00. Pokoknya istimewa deh hari ini. Oke, dua narasumber kita sepertinya sudah masuk, tapi nanti akan kita buka sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal, sambil menunggu ini sudah ada 54 orang di dalam ruang meeting ini. Luar biasa teman-teman. Kita bakal nunggu lagi teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, kalau misalnya sudah menyiapkan pertanyaan untuk dua narasumber kece kita, silakan dengan mengirimkan pertanyaannya via chat di kolom samping ya. Nanti insya Allah akan dibacakan oleh moderator kepada narasumber. Jadi tetap ya pokoknya ini ya, tetap bergabung dengan kita. Oke, sudah 57 orang. Sekali lagi informasi teman-teman, jadi kita akan membagi diskusi ini dengan dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi cerita Ramadan di luar negeri, dan sesi kedua adalah tips dan trik mendapatkan beasiswa, seperti yang didapatkan oleh dua narasumber kece kita ya.
Oke, ada yang masuk itu. Teman-teman, saya mohon untuk tidak mengakses Google ini ya, share screen atau menyalakan atau mengunmute ini, mengunmute video ya teman-teman. Itu Salwa Nabila, tolong dimatikan ya. Salwa Nabila. Salwa Nabila. Presentasinya mohon dimatikan. Salwa Nabila. Halo, Salwa Nabila. Oke, Mbak Salwa Nabila, silakan untuk mematikan share screen-nya. Oke, 4 menit lagi teman-teman, kita akan mulai. Dan kami mohon sekali lagi kepada teman-teman untuk tidak mengaktifkan suara dan juga tidak mengaktifkan share screen ya. 4 menit lagi diskusi akan segera dimulai. Oke teman-teman, 3 menit lagi. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang teman-teman di Google Meet. Di Google Meet kita di cerita puasa dari negeri orang dan sharing pengalaman meraih beasiswa. Kita akan mulai dalam 2 menit, teman-teman. Sekali lagi kami ingatkan untuk tidak mengunmute, ya, mengaktifkan speaker teman-teman dan tidak mengaktifkan share screen untuk memperlancar diskusi pada hari ini. Oke teman-teman yang baru bergabung, kami ingatkan lagi bahwa kita hari ini di Google Meet Santri Global kita akan
berdiskusi dan ngobrol bareng bersama dua narasumber kece kita. Ada Mas Ahmad Lukman Hakim, SSMA, mahasiswa PhD, King Abdul Aziz University di Saudi Arabia, dan ada juga Mas Muhammad Iqbal Abdul Ghani, SUMMA, alumni University of Leeds, United Kingdom atau UK. Oke, udah nggak sabar ya teman-teman, 1 menit lagi. Pas pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mulai. Dan teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaannya via chat di bagian samping. Di bagian samping ya, itu ada fitur chat. Silakan teman-teman bertanya di sana. Nanti akan saya bantu bacakan untuk dijawab kemudian oleh narasumber. Oke, Mbak Vela Sofa. Oke. Tolong jangan presentasikan apapun ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan yang baik ini dan dalam kesempatan dan momen bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita dipertemukan Allah secara virtual dan akan bergabung bersama untuk berdiskusi dan berdialog dengan dua narasumber kita. Di sini sudah hadir bersama kita Mas Ahmad Lukman Hakim. Boleh Mas Ahmad Lukman Hakim silahkan dibuka video dan audionya untuk menyapa teman-teman. Halo Mas Ahmad Lukman Hakim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi ada Mas Iqbal Abdul Ghani. Mas Iqbal boleh dibuka video dan audionya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah bergabung bersama kita dua narasumber kita. Sebelum kita menyapa dan mempersilahkan keduanya untuk bercerita, teman-teman, izinkan saya untuk membacakan dua CV dari keduanya. Baik teman-teman, kita akan bacakan CV dari Mas Ahmad Lukman Hakim. Oke ya, jadi Mas Ahmad Lukman Hakim boleh dilihat, wah sama ya seperti yang di video. Ahmad Lukman Hakim, Indonesia. Ini ada educational background-nya, beliau, kita bacakan dari atas nih ya, beliau sekarang sedang menempuh S3, doktoral, PhD di King Abdul Aziz University di Saudi Arabia. Kemudian beliau lulusan Universitas Muhammad Fede Rabat, gitu bacanya ya Mas? Dari Maroko, di Maroko. Kemudian beliau S1 di Ahmad Dahlan University di Yogyakarta. Wow, bisa dilihat ini IPK beliau 3,99, luar biasa. Kemudian ini ada program-program beliau yang di luar negeri seperti di Italia, di Malaysia, dan di Mesir. Oke, pelan-pelan ya, teman-teman akan saya perlihatkan, karena kalau saya bacakan satu-satu, sepertinya kita akan selesai besok subuh, karena saking banyaknya prestasi narasumber kita hari ini. Wah, menarik ya. Teman-teman nanti silahkan mungkin bisa memfollow akun beliau di Instagram atau Facebook atau lainnya untuk lebih lanjut mau kenalan sama beliau nih. Oke, kita sapa dulu ya Mas Lukman Hakim, boleh say hello ke teman-teman. Halo semuanya, santri mengglobal, sukses selalu. Terima kasih. Boleh dilihatin dong Mas videonya. Oh, kita mau lihat nih. Ya, Mas, posisi di mana nih sekarang, Mas? Sekarang saya di Jeddah, di Saudi Arabia. Sekarang lagi di Jeddah. Wah, sekarang jam berapa ya, Mas, kalau di sana? Sekarang jam 12:04. Masih tengah hari ya? Ya, masih siang. Oke.
Terima kasih ya Mas sudah bergabung bersama Ya, kami. sama-sama. Oke, saya akan memperkenalkan narasumber satunya lagi, Mas Iqbal. Saya akan perkenalkan. Oke, sebentar ya, teman-teman. Udah nggak sabar nih sama Mas Iqbal Abdul Ghani ya. Kelihatan teman-teman? Ya, biodata kedua, narasumber kedua kita ada Muhammad Iqbal Abdul Ghani, SUMA. Beliau lahir di Brebes 17 Agustus 1989. Wah, Mas Iqbal ini berarti lahirnya pas 17-an ya. Beliau berasal dari Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Pendidikan beliau 1995 SDN Wanacala 1. Tahun 2001 beliau di SMP Al-Hikmah 2. Tahun 2004 beliau lulus di MAK Al-Hikmah 2. Oh, masuknya ini ya. Tahun 2008 beliau masuk di Universitas Airlangga, Sastra Inggris Linguistik. Mungkin ada yang satu alma mater sama beliau. Tahun 2016 beliau kuliah di University of Leeds, Master in Professional Language and Intercultural Studies. Pesantren beliau adalah Al-Hikmah 2 Benda, Brebes. Beliau adalah awarda beasiswa program beasiswa santri berprestasi Kemenak RI dan awardi beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan RI. Aktivitas beliau sekarang mengajar, merintis lembaga pendidikan, mengelola bisnis. Status beliau beristri dan beranak satu. Dan moto beliau adalah Khairunas Anfa'uhum Linnas. Wah, menarik sekali ya, Mas. Oke, Mas Iqbal boleh say hello buat teman-teman santri global. Ya, halo semuanya. Halo Mas Iqbal, sehat Mas Iqbal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Posisi di mana sekarang, Mas? Posisi di Ketanggungan, Brebes. Oh, di Ketanggungan Brebes. Wah, ada nggak nih yang lagi di Brebes? Teman-teman mungkin bisa silaturahim ya ke Mas Iqbal. Monggo. Oke, ini dari Mas Iqbal atau Mas Lukman, siapa nih yang mau duluan untuk cerita? Yang jauh ada dulu mungkin. Yang gimana? Yang jauh dulu aja. Oh, yang jauh dulu. Gimana nih Mas Lukman? Boleh cerita nggak? Cerita duluan ya. Oke, insya Allah. Oke, silakan Mas. Nah, iya. Mari kita cerita dong. Cerita dulu. Berarti Mas Lukman sejak bulan Januari ya di Jeddah. Di Saudi Arabia. Ya, alhamdulillah saya sampai di sini dari tanggal 6 Januari. Ya, jadi baru 1 semester dan kebetulan kita semuanya dilanda COVID-19 dan perkuliahan tetap berjalan sebagaimana mestinya melalui online. Juga secara umum Saudi sudah melakukan lockdown total, menutup semua penerbangan internasional dan juga menutup semua pusat pembelanjaan dan juga masjid seperti itu sampai saat ini. Tapi hari ini mal-mal mulai dibuka. Adapun korban COVID sampai hari ini sekitar 17.000 yang positif. Oh. Iya. Iya. Terus gimana nih Mas kondisi Masjidil Haram setelah kemarin sempat ditutup? Kondisinya gimana sekarang? Oke. Terkait Masjidil Haram, alhamdulillah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dibuka untuk sholat tarawih. Namun jamaahnya hanya untuk kalangan terbatas. Jadi untuk pegawai-pegawainya saja, imam-imamnya saja, seperti itu. Dan juga sudah diterapkan mulai dari semalam itu formasi saf dengan menggunakan sistem physical distancing. Jadi sudah berjarak 1 meter seperti itu. Ya, di Masjidil Haram sudah diterapkan physical distancing dan tidak bisa halayak ramai itu untuk mengikuti sholat di Masjidil Haram. Dan sampai saat ini satu negara Saudi Arabia masih melakukan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah di rumah masing-masing.
Baik, wah kita dapat langsung kabar ya dari sana. Insya Allah. Boleh diceritakan nggak Mas suasana Ramadan? Karena ini pasti Ramadan pertama nih di Arab. Ya, sebenarnya ketika kita berbicara tentang budaya Ramadan ya dan juga di negara Arab, kita menemukan istilah nanti ada Idul Kabir, ya Idul Kabir wa Idul Shaghir. Nanti. Nah kalau kebalikannya, jadi kalau di Indonesia Idul Fitri misalnya dirayakan dengan meriah, dengan gegap gempita, orang-orang dirayakan dengan pulang kampung, terus liburannya lebih lama, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau negara Arab itu kebalikan. Jadi yang dirayakan lebih meriah adalah Idul Adha. Seperti itu ya, Idul Adha. Jadi Idul Fitri itu aktivitas berjalan seperti biasa, Ramadan juga berjalan seperti biasa, perkuliahan dan juga kerja itu seperti biasa. Namun memang karena Ramadan tahun ini seluruh umat Islam di dunia dilanda wabah pandemi COVID-19, maka mau tidak mau kita harus mengikuti saran dari pakar kesehatan dan juga stakeholder terkait untuk memproteksi diri kita. Dan ulama-ulama di Saudi dan bahkan di seluruh dunia juga memiliki referensi dari rekomendasi para pakar dalam bidang kesehatan dan juga dari WHO tentunya demi keselamatan umat untuk menjaga dan jangan sampai umat Islam malah terkena COVID-19 nanti seperti itu. Itu secara umum. Kalau misalnya nih Mas pengalaman yang di Maroko kemarin gimana? Apakah berbeda nggak antara Ramadan di Maroko dan Ramadan di Arab? Ya, ada beberapa budaya Ramadan di negara-negara Timur Tengah. Jadi salah satunya kalau kita pergi ke Mesir, kita melihat yang namanya Maidatur Rahman. Apa itu Maidatur Rahman? Maidatur Rahman adalah hidangan-hidangan atau sajian-sajian yang disediakan oleh warga Mesir bagi siapa saja yang menginginkan, itu disediakan di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir kota. Jadi sudah ada tenda-tendanya, sudah ada meja-mejanya, jadi masyarakat Mesir tinggal menaruh makanan, menyiapkan nanti yang mengikuti acara Maidatur Rahman dari warga sekitar gitu, dari halayak ramai. Itu luar biasa gitu. Saling sharing, budaya saling memberi itu luar biasa di budaya Arab secara umum. Nah, perbedaan yang jauh itu di Maroko. Kalau di Maroko ini ketika buka puasa itu malah kota itu seperti kota mati. Maksudnya apa? Karena tidak ada yang keluar rumah. Ketika buka puasa semua masyarakat, semua keluarga berkumpul dengan keluarganya masing-masing gitu. Jadi tidak ada aktivitas, semua mall juga ditutup ketika buka puasa. Dan beberapa menit sebelum buka puasa dan setelahnya itu memang sudah fokus kepada kegiatan masing-masing di keluarga masing-masing. Itu perbedaannya. Kalau di Saudi sendiri sebelum ada pandemi memang sebagaimana yang kita ketahui di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi itu banyak sekali buka puasa bersama. Jadi memang tradisi mereka mengadakan buka puasa bersama di mana-mana. Bahkan ada salah satu mahasiswa yang cerita ada muhsinin. Muhsinin itu adalah orang yang baik di Saudi yang buka puasanya itu tidak hanya menyediakan makanan, tapi dibagikan uang satu orang 500 real. 500 real itu sekitar 2 jutaan ya, sekitar 2 jutaan gitu. Itu satu orang, jadi sudah dibungkusin sama makanannya gitu. Masya Allah ya. Ya, jadi memang secara umum orang Arab mempunyai tradisi saling berbagi. Sebenarnya tidak hanya bangsa Arab saja, tapi umat Muslim seluruh dunia itu berusaha untuk sharing dan berbuat charity sebanyak-banyaknya ketika bulan Ramadan, karena amal kita dilipat gandakan. Masya Allah, wah menarik sekali. Terus Mas Lukman, sempat ketika berpuasa di Maroko ada perbedaan yang mencolok tidak sih antara berpuasa di Indonesia dengan berpuasa di Maroko atau di Arab Saudi kali ini? Ya, perbedaan Ramadan di Indonesia dan dunia Arab
apalagi yang saya pernah rasakan di Mesir, di Maroko, dan di Saudi sekarang, ya pasti culture shock-nya itu ada pada makanan. Ya, jadi mungkin kalau di Maroko kita memulai makanan dengan yang namanya makanan khas, namanya hariroh. Hariroh itu sup yang di dalamnya itu ada kacang-kacangan gitu ya. Jadi orang Maroko ini kalau pergi ke seluruh dunia, ke Amerika pun mereka buka puasa harus diawali dengan hariroh. Ya, kalau kita kan kalau kita makan kita nggak punya tradisi. Kalau kita makan harus diawali dengan nasi goreng atau di ketoprak gitu, atau apa gitu. Tapi kalau mereka ini luar biasa, mereka nggak menganggap diri mereka itu buka puasa kalau nggak makan hariroh kayak gitu. Saking kuatnya tradisi itu ya? Iya, saking kuatnya tradisi itu. Dan juga selain budaya makanan, mungkin tradisi sholat tarawih. Jadi sholat tarawih kalau di Maroko memang diterapkan itu dibagi menjadi dua. Sholat tarawih yang diadakan setelah Isya, dan nanti ada lagi sholat malam yang diadakan dari jam 2 malam sampai sahur. Begitu juga di Saudi Arabia, di Masjidil Haram juga seperti itu. Jadi ada sholat malam dan juga sholat tarawih. Kalau di Indonesia kebanyakan kita hanya sholat tarawih setelah Isya, setelah itu pulang. Gitu. Oke, terus kalau sahurnya gimana nih Mas? Kalau ada budaya tertentu nggak? Apa kayak bangun-bangunin ketok-ketokan gitu nggak kalau kayak di Indonesia? Budayanya mungkin di sini kalau Ramadan, kenapa dinamakan Ramadan? Salah satunya karena memang bulan ini selalu ada ketika musim panas di negara-negara Arab. Jadi ketika di Maroko misalnya buka puasanya pasti sekitar jam 8 ke atas. Begitu juga di Mesir, begitu juga di Saudi Arabia mungkin jam 6:30-an. Seperti itu. Jadi dan cuaca mungkin sudah 36 derajat ke atas. Ya, jadi itulah secara terminologis kenapa Ramadan adalah cuaca atau sesuatu yang sangat panas. Ya. Tuh, jadi kita memang diuji benar-benar ketahanan kita, ketahanan tubuhnya gitu. Jadi dan menariknya di negara Arab ini mereka lebih memilih untuk beraktivitas ketika musim panas ketimbang musim dingin. Jadi ketika musim dingin malah mereka lebih suka di dalam rumah, tapi kalau musim panas mereka berkeliaran sampai malam-malam itu. Kalau di Mesir bahkan sampai jam 2, jam 3 itu masih ramai. Kayak gitu, karena kadang-kadang mereka malah baru tidur itu setelah sholat subuh, baru tidur gitu. Nanti baru mulai aktivitas lagi jam 10 pagi biasanya seperti itu. Wow, menarik ya. Ini ada 1 menit lagi. Saya boleh pertanyaan terakhir nih Mas. Durasi puasanya, apakah berbeda jauh dengan di Indonesia? Oke, sebenarnya ada ini, ada sedikit slide gitu. Apa saya tampilkan juga? Kalau misalnya mau ditampilkan, silakan. Ya. Nanti silakan di ini aja. Kalau terlalu lama bisa di ini saya. Oh ya, ditampilkan aja dulu sebentar. Gak apa-apa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa di... Oh ya, itu Mas, di sebelah kiri samping itu ada presentasikan sekarang. Ada tulisan cannot share gitu. Oke, kita lanjutkan saja. Mungkin nanti slide-nya bisa menyusul. Ya, nanti mungkin dibagikan ke teman-teman via grup WhatsApp boleh ya, Mas? Iya. Iya, terima kasih Mas Lukman. Kita langsung ke Mas Iqbal dulu ya. Mas Iqbal Abdul Ghani. Iya, hadir. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi nih. Ya, waalaikumsalam Mbak Julia. Kita ini karena Mas Iqbal sudah nyiapkan slide buat kita, jadi coba kita presentasikan dulu ya slide-nya. Mas Iqbal boleh sambil cerita nanti. Ya.
Ya, sebentar. Oke. Silakan Mas Iqbal. Ya, terima kasih Mbak Celia. Selamat sore teman-teman semua. Saya kira ini pesertanya dari lintas negara ya. Karena saya tadi lihat coba cek ada beberapa dari teman-teman yang di Mesir juga. Masya Allah. Ya, kemudian ada pembicara pertama kita di Jeddah di Saudi. Jadi kita lintas negara ini. Ya, terima kasih karena waktunya terbatas. Jadi saya langsung aja ke slide ya. Fokus saya ke slide biar cerita saya mungkin lebih ringkas dan padat isi kalau bisa. Ya, mungkin bisa dipindah slide-nya. Ini saya akan cerita pengalaman puasa di negeri Harry Potter. Kalau tadi Mas Hakim sudah cerita di beberapa negara Timur Tengah, ini saya akan cerita di negara Eropa, yaitu negara Inggris. Sebelum saya cerita, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa, mungkin ini pengalaman pribadi saya ya, dan bisa jadi ini juga dirasakan oleh teman-teman yang memang studi di UK atau di Inggris. Jadi ketika sebelum saya berangkat ke Inggris, ada beberapa stigma atau mungkin stereotip atau ketakutan gitu ya. Sebelum saya berangkat ke sana ada beberapa ketakutan, perasaan takut. Apalagi saya sendiri selama bertahun-tahun hidup di pesantren, dan mungkin kita di pesantren itu satu warna ya, semua berjilbab, semua berpeci, bersarung dan sebagainya. Kita akan keluar ke negara yang mayoritas non-muslim. Agama di sana bukan Islam yang paling besar, tapi adalah Christianity atau Kristen. Kemudian itu muncul ketakutan. Ketakutannya tentu yang pertama adalah sulit untuk melakukan ibadah harian khususnya sholat. Saya sempat berpikir sebelum berangkat ke Inggris, nanti saya sholat gimana, arah kiblat bagaimana, saya memastikan ini tempat suci atau tidak bagaimana, dan lain sebagainya. Belum lagi ketika saya tidak bisa menemukan masjid atau bagaimana. Itu ketakutan yang pernah saya alami sebelum berangkat ke Inggris. Kemudian selain itu mungkin juga yang paling jadi perhatian besar adalah makanan. Karena di sana sebagian besar adalah non-muslim, tentu makanan halal itu jadi sangat sulit untuk ditemukan. Selain itu ketakutan saya juga karena ketika saya berangkat 2016 isu Islamofobia atau rasisme ketika itu, apalagi ketika itu Inggris sedang berusaha atau bukan berusaha, sudah diputuskan Brexit ya, Inggris keluar dari Uni Eropa. Di situ juga salah satu faktornya memang karena isu-isu rasisme, isu-isu SARA gitu ya. Karena orang-orang Inggris itu merasa bahwa banyak imigran atau banyak pendatang yang datang ke Inggris, atau banyak orang-orang dari negara-negara Eropa yang tidak semaju Inggris, dan mereka banyak pindah ke Inggris hanya untuk mencari hidup yang lebih baik. Nah, orang-orang Inggris sendiri itu mereka merasa terganggu dan terusik. Gitu. Akhirnya mereka meminta untuk Brexit. Nah, ini menjadi ketakutan saya juga. Rasisme, kemudian Islamofobia. Selain itu juga cara berinteraksi dengan penduduk lokal itu sudah pasti. Yang paling saya dulu khawatirkan karena itu. Saya di sini santri, kemudian saya biasa dengan orang-orang yang ya satu pandangan, kemudian satu pakaian, gitu. Satu aktivitas di sana akan berbeda. Belum lagi tadi menyangkut dengan isu Islamofobia, saya pun akhirnya kadang menjadi minder. Gimana cara mengenalkan ke orang-orang di sana bahwa saya adalah orang Muslim. Khususnya saya juga, ya kalau kita pahami santri tentu kan rata-rata adalah orang Islam yang mungkin sisi ketaatan lebih dibanding dengan orang Muslim yang tidak santri. Kan begitu. Karena kita belajar di pondok pesantren dan lain sebagainya. Saya merasa minder karena takut nanti dianggap teroris atau apa, atau nanti akan diwaspadai atau akan dicurigai bahwa dia orang yang menganut paham keras atau sebagainya. Itu beberapa ketakutan stigma yang saya miliki sebelum saya berangkat ke UK. Slide selanjutnya. Nah, namun semua ketakutan dan stigma tersebut hampir, mungkin kalau saya bikin persentase antara 90%. 90% diantaranya tidak terjadi selama saya hidup di UK atau selama saya hidup di Inggris. Karena ketika saya di sana, saya sudah menjalani hidup di sana, ternyata UK itu termasuk negara yang pertumbuhan agama Islam itu
baik dan boleh dikatakan sedang banyak-banyaknya atau sedang besar-besarnya di sana. Tahun 2016 saja, saya kalau nggak salah, saya sempat baca di media sana, bahwa umat Islam di Inggris itu sudah pertumbuhannya mencapai lebih dari 10%. Nah, itu merupakan jumlah yang sangat besar, merupakan angka yang cukup signifikan. Itu yang mungkin menjadikan akhirnya stigma yang tadi saya miliki juga tidak terjadi di sana. Kemudian selain itu, faktanya adalah ketakutan saya terkait untuk melaksanakan sholat, mencari masjid, dan sebagainya, itu semua tidak terbukti. Karena alhamdulillah saya selama hidup di Leeds khususnya, itu masjid sudah banyak di sana. Bahkan di sana itu fasilitas umum seperti prayer room atau prayer spaces, itu hampir ada di berbagai tempat-tempat umum. Khususnya seperti saya di kampus misalnya. Di kampus itu setiap perpustakaan atau setiap ruang-ruang publik yang banyak di situ mahasiswa sering berkumpul, itu pasti disediakan ruangan khusus untuk sholat. Di situ pasti ada prayer space atau prayer room begitu. Nah, itu yang menjadikan saya akhirnya tidak merasakan kesulitan untuk sholat, untuk jamaah dan lain sebagainya. Bahkan alhamdulillah saya ketika di Leeds, tempat tinggal saya pun berjarak hanya kira-kira 50 meter lah dari masjid, dan masjid itu merupakan masjid, kalau boleh dikatakan di sini mungkin seperti masjid agungnya ya, atau masjid jami'nya lah di kota Leeds. Kemudian selain masjid, tempat ibadah juga mudah, makanan halal pun sangat mudah untuk ditemukan dan khususnya mudah untuk diidentifikasi. Karena di sana itu toko-toko yang menyediakan makanan halal pasti akan menempelkan logo atau akan ada di kaca atau di depan pintu, nanti ada tulisan halal begitu. Bahkan kalau kita mau beli makan online, kita mau pesan makanan, itu ada di Just Eat misalnya, di situ sudah ada kelompok tersendiri makanan halal. Jadi kita sudah sangat mudah lah untuk mencari makanan halal. Kalau di sana kan ada yang namanya Tesco atau ada Morrison ya. Itu kalau di sini seperti Indomaret atau seperti Alfamart lah. Hampir di semua pelosok itu ada gitu. Nah, di tempat-tempat supermarket atau minimarket seperti itu pun, itu sudah ada rak khusus, misalnya butter ya, daging itu ya. Khusus daging itu ada daging halal. Jadi kita sudah sangat enak di sana. Bahkan sekelas KFC, McD atau Pizza Hut ya di sana. Itu ada McD yang halal, ada yang KFC yang halal, dan lain sebagainya. Intinya makanan halal itu di luar dugaan saya, ternyata sangat mudah. Kemudian selain makanan halal, Islamofobi dan rasisme pun, alhamdulillah saya selama di sana tidak pernah mendapatkan kejadian seperti rasis atau menerima perlakuan yang tidak adil atau menerima perlakuan yang tidak pantas oleh orang-orang warga lokal di sana. Meskipun kadang saya sering beberapa kali itu jalan di jalanan itu memakai peci, pakai sarung, kemudian pakai baju koko, saya sering. Karena apalagi kalau keluar untuk sholat jamaah ke masjid, pasti kan melewati, apalagi di dekat rumah saya itu ada klinik, dan klinik tersebut selalu ramai karena banyak pasien, dan pasiennya sebagian besar memang orang-orang lokal. Dan kami lewat menggunakan sarung, menggunakan peci pun seperti biasa, orang-orang hanya biasa saja. Tidak ada yang kemudian memperlihatkan pandangan sinis atau merasa gimana, tidak ada. Bahkan pengalaman saya pernah, itu suatu ketika saya sedang pergi ke jalan-jalan, sedang exploring UK. Saya waktu itu kalau nggak salah saya pergi ke Wakefield. Wakefield itu salah satu desa lah, daerah di West Yorkshire, yang sekarang itu jadi penjaranya siapa itu? Renard, siapa yang kemarin kasus itu, dia kan dipindahkan ke Wakefield. Wakefield itu penjara paling menakutkan di Inggris. Saya waktu itu jalan-jalan ke Wakefield, kemudian di sana tidak, karena kalau di desa-desa memang masjid-masjid masih sangat sedikit. Tapi kalau di kota-kota besar, itu sudah pasti akan ada masjid. Tinggal kita cari di Google Map atau di Google aja, pasti akan menemukan masjid. Jadi seperti kota-kota Liverpool, London, Manchester, Leicester, kemudian Newcastle, semuanya rata-rata di kotanya, setiap kotanya pasti sudah ada masjid. Nah, tapi saya waktu itu di desa, karena kita bingung mau sholat di mana, akhirnya saya sama teman-teman, itu sholat di tempat parkir mobil, lapangan luas, di situ banyak orang lalu lalang, ya kami sholat saja, kami hanya gelar sejadah begitu, kemudian kita sholat seperti biasa, dan orang-orang pun tidak ada yang mempermasalahkan. Bahkan kami pun pernah sholat di depan toilet, dalam arti depan toilet bukan di depan persis ya, kalau di sana kan toilet umum biasanya kan tertutup, jadi dia satu ruangan,
toilet, kemudian ada pintunya. Nah, kita di depan area situ pun kami pernah. Jadi alhamdulillah untuk ibadah di sana itu sangat sangat mudah karena memang orang-orang di sana sudah lebih terbuka untuk menerima agama lain, untuk menerima perbedaan yang ada di kehidupan kita. Itu pengalaman nyata saya dan fakta. Kemudian selanjutnya, berbicara Ramadan, ada beberapa poin yang mungkin ingin saya sampaikan yang menjadi perbedaan di sana. Pertama itu adalah tantangan. Jadi puasa di sana itu pertama tantangan karena kaitannya dengan cuaca. Inggris itu termasuk seperti halnya negara-negara Eropa yang lain atau negara-negara Barat pada umumnya yang memiliki 4 musim. Ada musim panas, musim gugur, kemudian ada musim dingin, kemudian ada musim semi. Nah di sana itu kalau puasa pas lagi musim dingin itu enak. Kenapa? Karena ketika musim dingin itu siangnya lebih sebentar dibanding dengan malamnya, itu sudah pasti. Jadi kalau musim dingin itu bisa maghrib itu jam 4. Jam 4 itu sudah maghrib. Kemudian nanti subuh itu sekitar jam setengah 8. Jadi siangnya sangat sebentar sekali. Kemudian yang nggak enak memang kalau kita pas puasa kebetulan lagi musim panas. Nah dulu pengalaman saya kebetulan saya puasa di sana pas lagi musim panas. Jadi saya pernah merasakan puasa sekitar 19 jam lamanya. Jadi di sana itu aktivitas Ramadannya kalau puasa di musim panas itu terawih, sholat subuh dimulai itu jam 3-an. Jam 3 itu sudah sholat subuh. Jadi saya sahur biasanya antara jam 2-an itu sudah sahur. Bahkan kadang setengah 2 pun sudah sahur. Kalau sudah semakin ke belakang Ramadannya itu bahkan bisa sampai setengah 3 sudah subuh. Kemudian nanti bukanya itu jam 10. Jam 10 itu baru maghrib. Jadi kita maghrib jam 10, biasanya istirahat sebentar, sekitar setengah jam untuk makan. Setengah 11 itu biasanya sholat isya. Jam 11 nanti sholat taraweh, selesai jam 12 biasanya. Nanti jam 12 itu kami nggak tidur. Tapi karena nanggung, sebentar lagi harus sahur dan sholat subuh. Jadi kami kalau Ramadan dulu ketika musim panas di sana, itu tidurnya setelah subuh. Jadi setelah subuh baru tidur, baru jam 3 itu baru tidur. Nah itu tantangan ya. Untungnya di sana memang secara umum cuaca itu suhu itu kalau musim panas saja itu antara 19 sampai 21 itu paling tinggi lah. 21 derajat itu ya suhu AC-nya orang Indonesia itulah. Itu Mas untungnya Iqbal, begitu. Ya, Ade. Mas Iqbal, Iya gimana? mohon maaf ini waktunya Oh iya iya ya. Ya sedikit lagi mungkin mungkin. ya itu tantangannya. Kemudian next. Nah, itu untuk ritual ibadah secara umum hampir sama. Hanya saja memang karena di sana banyak umat Islam itu sebagian besar itu datang dari Timur Tengah, kemudian negara-negara Asia Tenggara, khususnya adalah India, kita sebut dengan orang-orang IPB, India, Pakistan, dan Bangladesh, sehingga tradisi ritual aktivitas puasa Ramadan juga sebenarnya merupakan percampuran budaya dari orang-orang Islam yang dari negara-negara tersebut. Ini bisa dibaca sendiri di situ. Kemudian next. Nah ini untuk tradisinya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk makanannya juga sama. Didominasi memang makanan Timur Tengah di sana kalau yang halal. Ada beberapa makanan yang asli UK seperti fish. Kalau fish and chips sudah tentu halal ya karena dia hanya sebatas ikan kemudian kentang. Itu makanan khas Inggris. Tapi ada beberapa makanan-makanan rumah makan yang dia memang menyediakan makanan khas Inggris tapi juga sudah halal juga ada. Oke, next. Saya kira sudah kayaknya terakhir. Sudah. Oh ya sudah. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Oke teman-teman mungkin bisa upload online ya karena silahkan upload online ya. Terima kasih banyak. Ini kita sudah dapat slide dari Mas ya sebentar, kita masuk dulu. Mungkin sudah ada yang bertanya sambil saya akan kirimkan ke, wow sudah banyak sekali ya pertanyaan. Mas Iqbal dan Mas
Lukman mungkin bisa standby sambil saya mengirimkan. Ya, sambil Siap. saya coba mengirimkan ini slide. Ini siapa yang tanya? Oke, kalau untuk pertanyaan mengenai beasiswa nanti akan kami bacakan di sesi kedua ya. Oh ini nih, ada pertanyaan menarik dari Vivi dari Semarang. Pertanyaan untuk kedua narasumber. Bagaimana cara dan tips kakak-kakak berdua mempertahankan keistiqomahan yang sudah dijalani di pesantren dan adaptasi, utamanya dalam hal bersosial. Utamanya lagi, pertanyaan kedua ini untuk kakak yang di Inggris. Kayak gimana nih, Mas Iqbal duluan deh, karena lebih utamanya nih Mas Iqbal. Ayo, silakan Mas Iqbal. Oke, ya, terima kasih. Kalau saya lebih kepada sisi pertama ya. Pertama kalau saya berdasarkan pengalaman saya, tadi saya sudah sampaikan, saya punya ketakutan banyak sekali sebelum berangkat ke Inggris. Terutama memang menjaga tradisi atau apa yang setelah saya dapat di pesantren. Dan memang pertama itu yang harus kita kuatkan adalah sisi batin kalau saya membahasakan. Jadi tergantung bagaimana hati kita itu eh, memiliki kemauan, memiliki apa ya, benar-benar komitmen untuk menjaga atau melestarikan apa yang kita dapat di pesantren, sementara kita hidup di negara yang sangat jauh berbeda dari sisi budaya, bahkan agama, ideologi, dan sebagainya. Nah, saya merasakan seperti itu. Jadi saya pertama sebelum berangkat, saya tata niat dulu, saya tata hati dulu. Insya Allah kalau kita sudah berkomitmen, kita sudah kemudian dari hati itu sudah niat, benar-benar ingin belajar dan ingin mempertahankan itu semua. Insya Allah, kalau bahasa Jawanya itu dilalah ya. Dilalah itu gimana ya? Tapi dalam prosesnya itu, ya dalam prosesnya gitu ya, itu akan diberi jalan oleh Allah gitu ya. Karena saya merasa, itu saya rasakan dan saat ini prinsip kita adalah ketika saya sudah berada di luar negeri, saya baru sadar bahwa orang-orang sekarang itu mereka yang mereka inginkan, yang mereka akan sangat hargai dan apresiasi justru ketika kita bisa berpegang teguh dengan prinsip kita. Tapi dengan prinsip tersebut kita masih bisa menjadi orang yang fleksibel gitu. Jadi tidak kemudian menjadi orang yang kaku atau saklek gitu. Nah, saya lebih bisa merasakan di sana bahwa ternyata apa yang saya pelajari di pesantren, saya belajar banyak di pesantren, hidup di pesantren, semua itu mengajarkan saya untuk bisa hidup fleksibel di berbagai macam keadaan. Itu sebenarnya sangat pas sekali. Maksud saya secara modal saya sudah punya itu. Nah, di sana tinggal bagaimana kita itu pede atau tidak. Nah, itu. Nah, maka di situ waktu ketika saya sampai sana, saya berusaha semaksimal mungkin untuk saya harus percaya diri. Saya harus percaya diri. Saya punya teman akrab itu dari Yunani. Dia dari Yunani. Dia itu suatu ketika pulang ke rumah, dia memberi saya hadiah magnet gambar yang untuk ditempelkan di kulkas di kota Athena. Kemudian dia ngomong ke saya, kenapa saya memberikan magnet ini ke kamu? Karena ketika saya jalan-jalan ke sana, saya melihat gambar ini. Di gambar ini tuh di kota Athena ada satu masjid. Dia tunjukkan gambarnya. Ini masjidnya. Nah, ketika saya lihat gambar ini, saya ingat kamu. Kamu kan orang Islam. Dan kamu ngaku katanya dulu kamu di sana itu jadi santri, belajar agama lebih banyak, kamu tinggal di pesantren, kamu begini-begini. Makanya saya belikan ini untuk kamu. Nah, dari situ saya langsung, oh berarti teman-teman saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mereka bisa mengerti dan mereka menerima dengan baik. Bahkan banyak dari mereka itu akhirnya kemudian penasaran, ingin tahu lebih di pesantren itu bagaimana, belajar itu bagaimana. Itu pengalaman dari saya. Jadi nggak perlu takut ya, Mas? Iya, kuncinya itu. Kuncinya jangan takut, jangan minder. Semua itu dikomunikasikan dengan baik, insya Allah akan berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Wah, terima kasih, jawabannya menarik sekali ya, Mas Iqbal. Kami persilahkan Mas Lukman nih untuk menjawab. Ya, ada berbagai macam cara agar kita tetap istiqomah. Ya, walaupun kita sudah keluar negeri dan kita hidup di luar negeri, sebenarnya kita sudah mempunyai landasan dan fondasi kehidupan yang kita pegang semenjak kita belajar dan diajar di pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren kita sudah punya pegangan, kita berteman dengan berbagai macam yang berasal dari berbagai macam daerah. Kita tahu setiap daerah memiliki karakter masing-masing. Nah, hal ini menjadikan kita lebih kuat.
Jadi mental yang kita dapatkan itu terasah. Sehingga ketika kita itu pergi ke luar negeri, kita sudah terbiasa dengan keberagaman. Kita sudah terbiasa yang namanya celebrating diversity, merayakan keberagaman. Itu ya. Dan juga tidak hanya mental untuk keberagaman, tapi mental keberanian yang diasah. Sebagaimana yang kita ketahui dulu waktu kita misalnya kelas 1 SMP atau 2 SMP, kita masih takut yang namanya public speaking atau muhadharah. Kalau di pondok-pondok pesantren ada muhadharah. Nah, itu mental kita harus diasah ya. Lama-kelamaan kita terbiasa, dari mental-mental yang diasah itu kita jadi berani. Akhirnya apa? Mental-mental itu yang memberanikan saya pergi sendirian dari Maroko ikut conference di Itali. Di Itali itu jalan-jalan sendirian itu udah berani gitu. Sampai ke ganggang juga biasa saja gitu. Karena mentalnya memang sudah terasa. Ke Itali, ke Jerman, ketemu Ustadz Dito juga selaku founder Santri Mengglobal, kita buka puasa bareng di Belanda gitu. Jadi luar biasa. Jadi network para santri ini adalah miniatur Indonesia. Begitu juga Santri Mengglobal sebenarnya nama yang sangat futuristik gitu. Sebagai miniatur Indonesia dan juga memotivasi para santri untuk lebih go internasional dan mengglobal seperti itu. Masya Allah, terima kasih jawabannya Mas Lukman. Ini ada saya akan kesempatan satu lagi bertanya. Ada pertanyaan menarik. Mana tadi ya? Ini dari Afif Surabaya, Afif Al-Asyad. Untuk Mas Iqbal, berkaitan dengan Ramadan di tanah Harry Potter. Mas, ketika puasa di UK untuk penentuan 1 Ramadan, gimana Mas? Apakah ada lembaga hisab dan sidang isbat juga di sana? Anak falak sekali sepertinya ini ya. Oke, Mas Iqbal mungkin boleh menjawab karena... Ya. Tadi sebenarnya di slide saya ada di situ. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ah ya, sebentar. Mana ya? Oke, ini sebentar. Di slide kedua apa ya kalau salah? Ini ya. Ya. Jadi di sana itu segala informasi tentang Ramadan terpusat dan bersumber dari masjid dan lembaga fatwa Eropa, seperti penentuan awal dan akhir Ramadan. Jadi memang di sana itu, kalau di sana itu kan khususnya Inggris, itu kan hampir, terutama kalau di musim dingin, itu hampir rata-rata waktu itu pasti cuacanya atau suasana itu pasti gelap, artinya mendung. Maksud saya matahari itu malu untuk nongol gitu ya kalau di musim dingin itu. Makanya orang-orang sana kalau ke Indonesia itu sangat senang karena matahari selalu nongol gitu. Nah, jadi memang kalau untuk kaitannya hisab, ruqyah dan segalanya itu semua berpusat pertama dari masjid. Jadi di sana itu memang karena negara maju gitu ya. Itu secara manajemen masjid itu sudah sangat rapih dan teratur sekali. Kemudian di sana untuk apakah dilakukan dengan ruqyah atau apa? Selama saya di sana, saya juga ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman kalau di masjid begitu. Itu memang kalau di UK sendiri tidak pernah dilakukan ruqyah karena sangat tidak mungkin. Di sana cuacanya pasti mendung begitu. Nah, terus biasanya pakainya apa? Biasanya lebih banyak pakai hitungan hisab gitu ya. Jadi kadang menyempurnakan bulan atau kalau tidak itu melihat atau mengacu kepada fatwa dari lembaga fatwa Eropa. Itu begitu. Satu hal yang kemudian saya ketika di sana pun baru tahu begitu ya. Bahwa dalam fikih berpuasa atau fikih beribadah secara umum, kita itu kan boleh menggunakan patokan atau menggunakan waktu khususnya ketika puasa, waktu berbuka dan waktu sahur itu menggunakan negara terdekat begitu. Jadi ketika memang sulit di negara yang kita tinggali itu untuk menentukan waktu awal dan akhir itu bagaimana, maka boleh mengacu kepada negara yang terdekat di situ. Nah, kebetulan Inggris itu kan secara posisi itu kan sebenarnya di atasnya Afrika, di atasnya Maroko gitu ya, di atasnya negara-negara Islam seperti Aljazair, Tunis dan sebagainya. Jadi
intinya itu semua ada yang ngurus, itu biasanya mereka dari masjid, kemudian juga dari lembaga fatwa Eropa. Oke, terima kasih jawabannya ya, Mas Iqbal. Boleh dong jawaban dari Mas Lukman nih, kalau misalnya di Maroko gimana, Mas, penentuan awal Ramadannya? Halo, Mas Lukman? Ya, Hmm. di Saudi Arabia sama. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu penentuan hisab itu penentuan awal Ramadan otoritasnya dimiliki oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rekomendasi dari beberapa ormas, dan ormas-ormas itu mempunyai sistematika untuk penentuan awal Ramadan, seperti ada yang berpedoman dengan sistem hisab, ada juga yang berpedoman dengan sistem ru'yah. Ya, adapun kalau di Saudi Arabia, jadi sudah ada para pakar astronomi yang mendiskusikan H-1 H-1 atau H-2 sebelum bulan Ramadan untuk melihat prediksi munculnya hilal. Ya, jadi otoritas kelembagaan itu berkumpul dengan para pakar astronomi dan mengedepankan metode hisab, dan ada integrasi di sana. Integrasi antara metode hisab dan ru'yah, ya. Dan finalnya biasanya akan diumumkan secara resmi oleh Wizarah Auqaf dan Kementerian Urusan Peribadatan di sini akan mengumumkan secara resmi dan juga diumumkan oleh Hay'ah Kibar Ulama. Jadi semacam MUI-nya. Jadi MUI di sini merupakan otoritas kelembagaan resmi government. Jadi fatwa-fatwanya itu diterapkan secara nasional. Itu. Jadi lebih kompak. Jadi tidak ada perbedaan awal bulan Ramadan di dalam negara Saudi sendiri. Begitu juga di Maroko. Di Maroko juga sama, dia ada integrasi antara hisab dan ru'yah. Dan itu sifatnya otoritas kepemerintahan yang menentukan itu. Terima kasih Mas Lukman atas jawabannya. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan 16.47, kita akan langsung masuk ya ke sesi kedua. Teman-teman, kami mohon maaf jika jawabannya belum bisa, pertanyaannya belum bisa kami fasilitasi semua karena memang terbatasnya waktu. Biar kita langsung ya ke penjelasan mengenai tips dan trik beasiswa yang didapat oleh kedua narasumber kita. Jadi antara Mas Lukman dan Mas Iqbal, siapa yang mau presentasi duluan? Karena ini presentasinya Mas Lukman sudah masuk. Mas Lukman, Mas Iqbal, ayo siapa yang mau presentasi duluan? Boleh Mas Lukman lagi dulu aja, nggak apa-apa. Mas Lukman lagi, oke Mas Lukman. Kami persilakan untuk presentasi. Ini saya akan nyalakan slide presentasinya. Oke. Silakan Mas Lukman. Mungkin sebelumnya ya. Oh, sebelumnya. Ya. Oke, saya sapa kembali teman-teman yang hadir sekarang ini. Ada 73 audiens ya, peserta. Dan luar biasa, saya sangat berterima kasih. Ini dijadikan narasumber perdana acara Santri Mengglobal di bulan Ramadan ini. Saya kenal betul bagaimana founder dan juga para pengurus di Santri Mengglobal luar biasa. Mereka mempunyai semangat dan juga mempunyai visi dan misi untuk menjadikan atau membuat santri-santri Indonesia ini semakin go internasional dan juga semakin berkontribusi untuk Indonesia. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan teman-teman seharusnya bersyukur para santri di Indonesia dengan hadirnya Santri Mengglobal bisa memfasilitasi teman-teman yang ingin lanjut kuliah di luar negeri atau yang ingin mengenal budaya dari luar negeri dan juga belajar bahasa Inggris. Insya Allah adanya Santri Mengglobal nanti akan membuka panorama baru terhadap santri.
Oke, yang pertama tentang hidup dan belajar di Saudi Arabia. Next. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman bisa berpikir ya, apa yang kalian pikirkan tentang Saudi Arabia? Mungkin ada yang bilang, oh semuanya gurun, oh semuanya itu apa pakai jubah, oh Saudi Arabia itu ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan lain-lain. Mungkin terus apakah itu semuanya benar? Benar ya, tapi ada beberapa fakta-fakta yang ingin saya sampaikan. Coba next. Nah, di Saudi Arabia ini akan dibangun menara, ya menara tertinggi di dunia, melebihi menara Burj Khalifa. Dan pada tahun 2020 ini sebenarnya sudah sudah mulai pembangunannya dan dalam proses, dan tingginya lebih dari 1 kilometer. Dan itu akan dibangun di kota Jeddah, kota di mana saya kuliah, ya dengan lantai kurang lebih 250 lantai. Ya, ini salah satu bukti bahwasannya Saudi Arabia itu tidak seperti apa yang dikira, bahwasannya hanya ada gurun pasir dan lain-lain, tapi pemerintah Saudi Arabia itu sekarang menggalakkan visi 2030, the vision of 2030. Jadi mereka ingin menjadikan Saudi Arabia negara maju pada tahun 2030, bukan negara berkembang lagi. Terima kasih. Selanjutnya. Nah ini ya, jadi nanti ini adalah salah satu setting mereka ya. Jadi kurang lebih sekitar 3.281 kaki atau lebih dari 1 kilometer menara yang akan dibangun di Jeddah. Next. Nah ini nanti prototipenya, gambarnya, landscape-nya dia akan ada juga kayak sungai buatan dan bangunan-bangunan di samping-sampingnya. Next. Nah, tidak seperti yang teman-teman bayangkan juga bahwasannya di Saudi Arabia hanya ada gurun, tetapi di sana juga ada laut, ya dikelilingi oleh laut. Jadi kalau apalagi di kota Jeddah itu ada Laut Merah, ya. Jadi jadi banyak sekali aktivitas aktivitas yang bisa kita jadi laut ada, gurun pasir ada, bahkan beberapa daerah di Saudi Arabia itu ada yang turun salju, ya. Itu next. Ini adalah ini pemandangan di kota Jeddah juga, lihat, jadi di pinggir pantai ya kotanya itu. Next. Nah ini di ibu kota, di Riyadh, ya sudah sangat maju. Mungkin bangunan-bangunan tinggi juga sama seperti di Jakarta. Jadi sudah banyak menara-menara dan perusahaan-perusahaan tinggi, karena ibu kota Saudi Arabia yaitu Riyadh adalah kota terluas di Saudi Arabia yang disusul oleh Jeddah. Next. Nah, ini adalah salah satu air mancur ya tertinggi di dunia yang ada di kota Jeddah, yang dibangun dibangun oleh raja. Jadi saya kurang tahu apa visi misinya, tapi yang jelas air mancur ini merupakan salah satu ikon juga kota Jeddah. Jadi kalau dari jauh saja kita sudah melihat air mancur ini. Mungkin sekitar 400 meter tingginya. Jadi dari jauh sudah mungkin lebih tinggi dari Monas. Yang jelas lebih tinggi dari Monas ini air mancurnya. Next. Itu nggak berhenti-berhenti ya air mancurnya itu. Saya juga heran itu. Terus-terusan. Selanjutnya ketika kita berbicara tentang kampus terbaik, kita lihat di sini bahwasannya ada 7 kampus Saudi Arabia yang masuk top 1.000 universitas. Jadi list 1.000 universitas terbaik di Saudi Arabia. Alhamdulillah ya, kampus tempat saya kuliah, King Abdul Aziz University, itu masuk ke kampus terbaik di Saudi Arabia dan senegara Arab atau Timur Tengah. Ya, kalau kita bandingkan, saya tidak ingin membandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia saat ini hanya ada satu kampus yang masuk ke top 1.000 dunia, yaitu Universitas Indonesia di peringkat 290 atau 300, saya lupa, bisa dilihat di website IS World University Ranking. Next.
Nah, ketika kita lihat Saudi Arabia juga luasnya itu adalah Saudi Arabia merupakan negara terluas ke-12 di dunia. Ya, jadi dan terluas sedunia Arab setelah Aljazair. Jadi memang mereka sangat luas sekali dan kalau di-compare daratannya sama Indonesia, kalau Indonesia daratannya digabung, itu Indonesia peringkat 14. Jadi kalau Saudi Arabia karena kita lihat ini daratan semuanya, lautnya itu cuma di Laut Merah aja, jadi digabungin itu lebih luas daripada Indonesia daratannya. Next. Nah, mengapa kuliah di Arab Saudi ya? Jadi tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwasannya perguruan-perguruan tinggi yang unggul dan berkelas dunia sudah banyak di Saudi Arabia dan jurusan-jurusannya seperti teknik, juga komputer itu udah masuk top 50 bahkan 100 bahkan 50 dunia di King Abdul Aziz University. Contohnya teman-teman saya yang kuliah di sini dari Indonesia kebanyakan mengambil jurusan umum. Ya, bukan Islamic Studies, melainkan teknik, terus komputer, terus juga ada yang biochemistry dan fisika dan lain-lain. Ya, jadi tidak mindset bahwasannya Saudi Arabia hanya untuk belajar Islamic Studies dan Arabic Studies itu sudah tidak relevan lagi karena sekarang banyak kampus-kampus Saudi yang sudah membuka jurusan umum, bahkan mereka meng-hire dosen-dosen dari luar negeri, dari Amerika, dari Inggris dan lain-lain. Yang selanjutnya suasana lingkungan keilmuannya sudah kondusif di mana ada pusat penelitian, pengkajian. Yang menariknya di kampus saya ini ada the Center of Artificial Intelligence. Jadi Markaz Al-Dzaka Al-Istinai. Ya, jadi dan lain-lain, bahkan tim kesehatan di kampus King Abdul Aziz sudah menemukan calon-calon atau prediksi obat-obat yang akan untuk menyembuhkan COVID-19 ini, tapi masih tahap uji coba. Kayak gitu. Dan juga di sini multinasional. Di kampus saya ini dari berbagai macam negara ada studennya. Dan mahasiswanya juga ratusan ribu. Ya, begitu juga di kampus seperti King Saud University di Madinah, itu dari berbagai macam negara. Dan juga yang terakhir yang paling menarik adalah fasilitasnya itu sangat istimewa. Kuliahnya gratis 100%. Dan banyak sekali privilege yang diberikan oleh kampus Saudi Arabia ke mahasiswanya. Ya, selain uang saku, tiket tiket setiap tahun pulang pergi ke negara asal. Next, coba. Nah, ini peta sebaran mahasiswa Indonesia. Sampai saat ini data dari PPMI Arab Saudi bahwasannya jumlah mahasiswa Indonesia di Saudi Arabia ada 1.372 yang tersebar di berbagai universitas. Nanti mapnya bisa dikepoin langsung di IG PPMI Arab Saudi. Next. Nah, fasilitasnya apa aja sih? Nah, ini sangat menarik ya. Karena banyak sekali fasilitas-fasilitas dari negara-negara lain yang misalnya privilege-nya kurang atau harus kerja sampingan dan lain-lain. Di Saudi lumayan cukup ya, bahkan sangat cukup. Ada tiket pesawat setiap tahun, gratis PP yang disediakan oleh kampus masing-masing. Terus juga ada uang bulanan. Kalau S1 itu sekitar 840 real, S1 dan diploma. Terus kalau S2 1.900 real. Bahkan ada di sini kampus namanya King Abdullah University, Science of Technology. Ini mereka memberikan uang saku bulanan ke mahasiswanya dengan total yang S2 20.000 USD. Jadi sekitar 2.000 berarti sekitar 28 juta per bulan untuk S2 dan sekitar 35 juta untuk S3, dan itu udah difasilitasi apartemen, makan, tiket PP, semuanya ya, dengan fasilitas asrama hotel bintang 5. Saya lihat sendiri status Instagram story-nya mahasiswa KAUS itu memang asramanya udah setara hotel bintang 5 gitu, sangat nyaman sekali di KAUS ini. Dan ini adalah kabar baik bagi teman-teman para santri yang memang masuk ke jurusan teknik atau umum, karena di KAUS ini tidak ada jurusan Islamic Studies. Di King Abdullah University ini hanya untuk jurusan teknik dan sains.
seperti itu teknik, komputer dan lain-lain. Terus juga ada reward bagi yang IPK-nya besar, nanti dapat tambahan 1.000 real per tahun. Terus juga ada asrama, semua mahasiswa Indonesia atau semua mahasiswa asing di Saudi Arabia yang mendapatkan beasiswa itu dapat asrama gratis, lengkap, udah ada perabotannya, jadi nggak usah kita kayak di kosan beli-beli kasur lagi atau beli-beli lemari lagi, tapi emang udah lengkap ya asramanya, kayak gitu. Pelayanan kesehatan, makan kantin juga tinggal makan di dapur, tapi tinggal beli tiket, harganya juga murah, disubsidi. Terus juga di sini seperti melaksanakan haji dan umroh, alhamdulillah, bifadlillah, dari kampus saya nih ke Masjidil Haram, jadi kalau mau umroh kurang lebih hanya 40 sampai 1 jam aja, 60 menit. Jadi jarak dari asrama saya ke Masjidil Haram hanya sekitar 40 sampai 60 menit. Dan ini nikmat sekali bagi kami karena ada fasilitas bis juga, kurang lebih hampir 2 minggu sekali yang menyediakan fasilitas ke Masjidil Haram gratis. Seperti itu. Bahkan ada untuk kesempatan untuk haji juga alhamdulillah ada, dan juga fasilitas olahraga, dan juga bisa ikut kajian para ulama besar di Saudi Arabia. Ini secara umum sih privilege dan beasiswa kampus di Saudi Arabia. Next. Oke, next. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya tentang karakteristik dan keistimewaan puasa di Saudi Arabia. Kalau di kota saya sendiri di Jeddah itu puasa kita sekitar 15 jam. Ya, hampir sama lah seperti di Indonesia. Next. Nah, ini Ramadan juga sampai saat ini semua masjid masih ditutup kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sholat tarawih pun yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dibatasi. Dan tarawih di Masjidil Haram disingkat menjadi 10 rakaat saja. Next. Ya, saya kira itu saja sekilas tentang kuliah di Saudi Arabia. Saya kira juga banyak sekali cara-cara dan strategi untuk lulus di Saudi Arabia dengan menyiapkan berkasnya semaksimal mungkin. Jadi dari sertifikat kalau mau S2, S3 itu mungkin disiapkan IELTS-nya bagi yang jurusan umum atau TOEFL-nya minimal 550 atau 600. Terus juga proposal tesis atau proposal disertasi bagi yang mau S3. Dan juga berkas-berkas pendukung lainnya seperti CV, prestasi-prestasi lainnya, dan juga jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan. Itu sangat penting sekali untuk disubmit bagi kandidat S2 dan S3 yang ingin apply ke Saudi Arabia. Adapun untuk S1 yang baru lulus pesantren misalnya, harus coba, jadi jangan takut untuk mencoba, karena ini dibuka selalu semua kampus di Saudi Arabia, bahkan mereka sekarang lagi menggalakkan untuk menerima mahasiswa asing, terutama dari Indonesia. Jadi saya harap kalau ingin kuliah di Saudi Arabia nanti lulus SMA atau lulus pesantren, coba aja buka websitenya. Di setiap kampus masing-masing sudah ada admission website atau website pendaftarannya. Nanti kita tinggal upload saja dokumen-dokumennya. Beberapa kampus akan mengadakan muqabalah melalui Skype atau wawancara melalui Skype. Tapi ada beberapa kampus lainnya yang murni hanya seleksi berkas. Jadi tidak perlu lagi untuk wawancara. Jadi murni hanya berkas saja. Dan itu kan menguntungkan bagi teman-teman yang hanya istilahnya submit aplikasi atau submit berkas. Namun perlu dicatat harus bersabar, karena durasinya biasanya dari apply ke sampai pergi ke Saudi Arabia biasanya minimal menunggu 1 tahun, atau bahkan ada yang menunggu 3 tahun, bahkan ada yang menunggu 5 tahun, ya, karena walaupun bahkan ada yang udah S1 terus lulus Saudi Arabia, ngulang lagi S1-nya. Itu ini jadi fenomena ini kayak unik gitu, karena mereka nggak berpikir umur saya akan habis, saya ngapain lanjut ngulangin S1 lagi gitu ya, karena kayak ini kan panggilan gitu. Itulah ya, secara umum itu saja ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau sudah terlalu panjang. Terima kasih banyak Mas Lukman. Wah, menarik sekali ya teman-teman yang sudah menyimak hari ini.
Luar biasa Mas Lukman. Kami langsung ya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Mas Iqbal. Oke, Mas Iqbal sudah standby. Oke, Ya. kami persilahkan kepada Mas Iqbal untuk mempresentasikan. Ya, bisa minta tolong tampilkan dulu slide-nya. Siap. Ya, baik teman-teman, ini saya akan menyampaikan pengalaman. Ini didominasi dari pengalaman saya pribadi, namun ketika saya coba cross-check ke beberapa teman yang juga memperoleh beasiswa ataupun kuliah di luar negeri, pengalaman yang saya rasakan hampir mirip persis, atau ya sebagian besar juga dilakukan dan dialami oleh teman-teman lain yang dapat beasiswa ke luar negeri di berbagai negara manapun. Makanya yang akan saya sampaikan ini selalu akan agak umum ya sifatnya, jadi mungkin bisa jadi inspirasi oleh teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri atau yang ingin mendapatkan beasiswa. Next. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu mungkin teman-teman jadikan fokus atau perlu teman-teman usahakan jika ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri khususnya atau mendapatkan beasiswa secara umum. Pada intinya adalah begini, ketika kita ingin mencari beasiswa, maka kita perlu mempertimbangkan apakah kita sesuai atau apakah kita memiliki kemampuan, memiliki kompetensi atau memiliki persyaratan yang ada yang diminta oleh pemberi beasiswa. Karena intinya adalah pemberi beasiswa itu kan ingin memberikan beasiswa mereka kepada orang yang memang tepat dalam arti memang dia itu sesuai dengan yang diharapkan oleh kita. Jadi kayak saya misalnya ya, beasiswa PBSP dengan LPDP itu karakteristiknya hampir sama. Apa karakteristiknya? Karakteristiknya adalah pertama mencari orang yang memiliki pandangan futuristik atau pandangan ke depan jauh untuk perkembangan atau mengembangkan Indonesia. Itu kalau saya pahami. Ada beberapa beasiswa lain yang mungkin lebih kepada yang dibutuhkan adalah orang yang secara leadership dia sangat unggul, secara kepemimpinan dia sangat bagus. Ada yang beasiswa seperti itu. Makanya kita ketika mencari beasiswa perlu kita pahami dulu. Kira-kira yang dimau dari beasiswa ini atau karakteristik dari beasiswa ini itu seperti apa. Kemudian kita lihat diri kita. Kira-kira saya mampu nggak untuk memenuhi karakteristik yang diinginkan oleh beasiswa ini. Makanya ini ada beberapa langkah yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Pertama itu mulai dari plan your study. Next. Ini next lagi. Hah? Next slide berikutnya. Okay. Ya. Nah, jadi plan your study ya. Ini contoh dari pengalaman saya. Sebelum ini ada lagi kayaknya kelewat. Ya, jadi kalau di plan your study itu yang perlu kita lakukan adalah kita pertama adalah what you want to study. Kita pengen belajar apa? Itu tentu harus jelas. Karena nanti ketika di proses seleksi beasiswa, baik di penulisan essay atau kemudian di wawancara, itu kita akan digali. Apakah kita itu sudah tahu mau belajar apa? Jangan-jangan hanya, kadang kan ada orang itu kuliah hanya, ya yang penting kuliah lah atau iseng-iseng cobain. Maksud saya mau belajar apa, kita paham itu bahwa yang kita pelajari itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Jadi tidak hanya asal-asalan, hanya coba-coba, saya nyoba jurusan inilah, atau saya nyoba jurusan itu. Tidak. Makanya kita harus benar-benar tahu kita mau belajar apa begitu. Kemudian selain kita tahu apa yang kita mau belajar apa, kita juga harus bisa menjelaskan kepada orang lain bahwa kenapa saya belajar ini. Itu bidangnya adalah bahasa linguistik. Kemudian saya bisa menjelaskan kepada orang lain kenapa saya ingin belajar linguistik. Kenapa saya ingin memperdalam linguistik begitu. Masih slide yang tadi. Oke. Di atasnya lagi. Sudah ngaji ya, bentar lagi buka. Saya akan matikan ini dulu. Ya. Oke. Kemudian where you want to study, tempat ya. Kita juga harus punya jelas tujuannya, kampusnya mana, negaranya mana. Kemudian biasa selanjutnya adalah kenapa kita memilih negara tersebut, kenapa kita ingin di tempat tersebut. Kemudian apa yang ingin dilakukan selama studi ini biasanya juga yang diminta ketika kita untuk mengajukan proposal tesis misalnya atau disertasi
atau mungkin essay. Di situ kita harus bisa menggambarkan dengan jelas. Selama studi, selama kita belajar nanti di sana, kita mau ngapain aja. Kemudian yang terakhir adalah biasanya yang ini perlu kita paparkan, kita perlu sampaikan ke pihak pemberi beasiswa adalah apa yang ingin kita lakukan setelah kita selesai studi nanti. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau ingin mendapatkan beasiswa itu hal-hal ini harus dijelaskan dengan sejelas-jelas mungkin dan dengan penjelasan-penjelasan yang sangat meyakinkan sehingga akhirnya orang yang membaca itu, oh iya ini memang layak untuk diberi beasiswa seperti itu. Next. Mungkin akan saya sampaikan cepat saja karena waktunya mungkin sudah semakin sore. Next lagi. Itu nanti bisa dibaca sendiri ya slide-nya. Nah, ini kemudian yang tentu setelah kita merencanakan studi, kita ingin kemana dan apa yang ingin kita pelajari, tentu kita juga harus berusaha, kita harus belajar dengan keras. Di sini yang kita perlu perhatikan, kita harus senang dengan apa yang akan kita pelajari, gitu kan. Kalau kita senang dengan matematika, ya tentu harus senang matematikanya, gitu. Kemudian ini yang perlu lagi. Yang pengalaman yang saya rasakan ketika saya kuliah di Inggris, bedanya dengan ketika saya kuliah di Indonesia adalah apa? Membaca. Jadi ketika saya kuliah di Inggris itu saya benar-benar dituntut, apalagi starta saya kan semakin tinggi yaitu magister, itu benar-benar dituntut untuk membaca. Tidak ada alasan, tidak ada excuse untuk tidak membaca. Kalau memang di sana sangat bebas, kamu mau baca mau enggak terserah. Tapi intinya adalah kita bisa mengikuti kuliah, kita bisa berbicara di kelas kalau kita sebelumnya sudah membaca. Itu yang saya rasakan berbeda sekali. Maka mungkin teman-teman harus mulai latih untuk senang membaca. Ya, senang bukunya. Kemudian melatih kemampuan berkomunikasi melalui diskusi. Jadi kita melatih untuk cara menyampaikan argumen dan sebagainya. Kemudian juga produktif lah, seperti menulis, ya, kayak Mbak Sudia yang sudah menghasilkan buku begitu. Ya, next. Nah, ini juga penting sebagai scholarship hunters atau pencari beasiswa, kita harus menampung atau kita harus mencari informasi sebanyak mungkin. Dan berbahagialah, ya, beruntunglah kalian generasi milenial, karena saat ini itu semua informasi sangat dengan mudah bisa diakses dan didapatkan hanya dengan kita ngeklik tombol atau hanya dengan kita memiliki jaringan koneksi internet, kita duduk di rumah pun, kita bisa mendapatkan semua informasi itu. Nah, itu yang saya lakukan dulu ketika saya mendaftar atau apply ke universitas di Inggris, karena semua proses itu berlangsung atau dilakukan dengan cara online. Jadi mulai mengisi formulir, submit berkas-berkas, kemudian penilaian, kemudian verifikasi, kemudian di situ penjelasan modul dan penjelasan program semua terdapat ada di website. Dari mulai biaya pendaftaran, kemudian SPP-nya, kemudian biaya-biaya yang lainnya, sampai penjelasan di sana kira-kira lingkungannya seperti apa, itu semua lengkap ada di website-website kampus. Maka kalian beruntung sekali untuk generasi milenial itu ya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, maka kalian perbanyaklah membaca-baca. Termasuk juga mendengarkan acara-acara seperti ini ya, yang dilaksanakan oleh Santri Mengglobal, itu sangat penting dan itu sangat membantu sekali untuk persiapan kita mencari beasiswa. Kemudian next. Nah, ini juga penting lagi adalah build network, membangun kerjasama. Saya pengalaman pribadi, saya bisa mengakses atau saya bisa apply ke perguruan tinggi Inggris dan saya bisa lolos LPDP pun, semua itu tidak lepas dari apa? Dari karena saya punya teman-teman sebelum saya yang mereka sudah lolos terlebih dahulu, kuliah di Inggris, kemudian lolos beasiswa LPDP. Ketika itu saya gali mereka, saya tanyai mereka, bahkan ada satu senior saya dulu ketika di kampus, karena kebetulan saya sangat akrab dengan dia itu membimbing saya dari mulai detail cara mengakses website kampusnya, kemudian cara mencari informasi atau download file-file formulirnya, kemudian cara menulisnya, dan sebagainya. Itu dia membimbing saya dari nol. Dia step by step itu dengan sabar dia membimbing. Ya, ini saya memaknai bahwa ini pentingnya network ya. Kita ada teman, kita ada jaringan, kita ada komunitas, itu sangat penting sekali. Maka jadilah orang yang ekstrovert, jadi orang yang humble gitu ya.
Jangan introvert, jangan kita mengurung diri, jangan kita hanya bersosialisasi dengan diri sendiri, ya. Tapi kita harus bersosialisasi dan mencari teman sebanyak mungkin. Next. Nah, kemudian ini selanjutnya kalau tadi kita melakukan step tadi yang atas, ya tidak kalah penting juga adalah dokumen. Ini yang kalau pengalaman pribadi saya ketika baik beasiswa ketika saya PPSB maupun ketika S2 ini di LPDP, memang ini sangat menguras tenaga sekali. Apalagi kalau kita itu memiliki dokumen yang bermasalah. Jadi misalnya nama di akte spellingnya, ejaannya berbeda dengan di KK misalnya, atau berbeda di KTP misalnya. Itu sangat bermasalah sekali. Nah, itu sangat menguras tenaga sekali. Kemudian apalagi kalau kita juga misalnya asing ya, tidak paham dengan istilah-istilah dalam dokumen, atau kadang apalagi kalau kita mau keluar negeri itu kan tidak mesti sama istilah-istilah dokumennya. Kita harus mentranslate, kita harus kemudian mencari tahu yang dimaksudnya itu apa. Oleh karena itu kalau kita sedang mempersiapkan dokumen, jangan sekali-kali ragu untuk tanya. Bahkan saya itu pernah tanya ke pihak universitasnya untuk klarifikasi sebuah istilah dokumen ketika itu saya tidak paham. Yang diminta ini yang dimaksud apa? Maka kita harus tanya. Jangan takut, jangan malu atau jangan malas untuk bertanya. Oke, next. Oh ya, untuk dokumen juga pastikan jangan sampai ada yang salah. Artinya salah, kita ngisinya salah-salah. Ya, misalnya ada surat rekomendasi. Ini yang terjadi, saya sering pengalaman beberapa teman-teman gitu ya. Kadang agak sedikit meremehkan. Misalnya terkait dengan tanda tangan. Kalau memang yang diminta itu tanda tangan asli dan basah, maka harus dilakukan dengan tanda tangan yang basah. Jangan sekali-kali berani-beraninya untuk menyertakan tanda tangan yang scanan misalnya. Atau tanda tangan yang cetakan misalnya. Itu harus, hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan. Nah, kemudian setelah kita paham dokumen, nah kita juga perlu mempersiapkan, kita harus paham betul apa yang dibutuhkan. Nah, kaitannya yang dibutuhkan ini, pengalaman saya untuk ke luar negeri, yang pertama tentu adalah bahasa, skill berbahasa. Lagi tergantung bahasa negara yang kita tuju. Kalau itu English speaking countries, maka kemampuan bahasa Inggris kita harus diasah. Untuk untuk wilayah Eropa, saya kira sekarang kebanyakan itu adalah mintanya IELTS. Meskipun beberapa ada TOEFL ya. UK semua tentu IELTS. Kemudian selain itu juga yang dulu saya rasakan sangat penting juga adalah surat rekomendasi. Makanya saya pesan kalau teman-teman yang masih kuliah, kalian dekat-dekatlah dengan dosen-dosen kalian. Maksud saya akrabi mereka, syukur-syukur kalian beruntung sering diajak penelitian dan segala macamnya. Maka kelak ketika kalian mau S2, mau S3, ketika ingin meminta atau mencari surat rekomendasi, maka tidak sulit gitu. Akan mudah gitu. Kemudian mengisi formulir dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan requirement. Next, terakhir mungkin ini. Nah, kalau terakhir berarti nanti tergantung beasiswanya, tergantung seleksinya. Apakah dia membutuhkan seleksi langsung atau tidak. Kalau membutuhkan seleksi langsung, kita harus persiapan. Ini pengalaman saya dulu di LPDP. Jadi tentu kalau di LPDP kan tahapnya 2, kalau zamannya saya dulu waktu 2016, itu hanya verifikasi dokumen, atau yang sering disebut dengan proses seleksi berkas. Kemudian yang kedua adalah seleksi substansi atau isi. Di situ ada essay on the spot, kemudian ada LGD, kemudian ada interview. Nah, dari 3 itu yang paling berpengaruh sekali adalah di interview sebenarnya. Maka kalau kita ada seleksi interview, latih diri kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian supaya kita bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di gagasan kita dengan jelas. Itu sangat penting sekali. Nah, sisanya ya tentu kita tinggal berdoa saja. Saya kira kurang lebih itu semua yang perlu kita lakukan. Langkah-langkah yang itu pengalaman saya dulu. Insya Allah kalau teman-teman mengikuti langkah-langkah itu, insya Allah akan diberi jalan untuk memperoleh beasiswa di luar negeri, di negara manapun yang diinginkan. Terima kasih. Oke. Di sini saya sudah maghrib ini. Izin buka puasa tadi. Teman-teman, karena waktunya sangat terbatas, izinkan saya untuk memilih beberapa pertanyaan saja ya. Oke, nanti insya Allah PPT atau slide akan dibagikan di grup WhatsApp teman-teman. Untuk bisa dipelajari mungkin ya. Oke, Iva dari Jember ini izin bertanya untuk Kak Lukman.
Itu fasilitasnya dari pemerintah Arab atau bagaimana, Kak? Dan apakah ketika kita sudah menjadi awardee beasiswa langsung mendapat fasilitas itu? Terima kasih. Silahkan, Mas Lukman mungkin menjawab langsung. Ya, terima kasih banyak. Bagi teman-teman, sebenarnya jadi scholarship hunter itu asyik sekali ya. Jadi saya sendiri dari S1 sampai S3 alhamdulillah semuanya full beasiswa, dan saya yakin teman-teman yang biasanya S1-nya beasiswa pengen lagi dapat S2-nya beasiswa, S3-nya beasiswa dan lain-lain. Nah, jadi semoga yang hadir di acara Santri Mengglobal bisa istifadah dan sehingga dapat beasiswa semuanya. Amin ya robbal alamin. Di bulan Ramadan ini insya Allah doanya makbul. Amin, amin. Oke, terkait beasiswa dari yang saya dapatkan adalah dari Kerajaan Saudi Arabia. Ya, jadi otomatis ketika kita dinominasikan sebagai penerima beasiswa, kita udah langsung mendapatkan semua fasilitas beasiswa tanpa terkecuali. Jadi itulah, jadi bersakit-sakit dahulunya itu cuma sekali gitu. Jadi cuma berjuang melengkapi dokumen, wawancara, melengkapi ini. Tapi setelah itu kalau sudah dinyatakan lulus, udah alhamdulillah. Jadi tiketnya sudah disediakan semuanya lah, kayak gitu. Jadi secara umum memang sudah difasilitasi oleh kerajaan. Ya, baik, terima kasih Mas Lukman jawabannya. Boleh saya berikan pertanyaan ini kepada Mas Iqbal. Apakah hanya mengapply satu beasiswa saja kan Mas Iqbal? Atau lebih dari satu? Atau cuma dapat PDP aja nih langsung lolos? Andai kata kita mengapply beasiswa lebih dari satu, apabila ketika sesi wawancara beasiswa kemudian ditanya, apakah kamu daftar beasiswa lain? Ketika kamu dapat di sini sama di sana, kamu pilih yang mana? Apa yang harus kita jawab? Gimana nih menurut Mas Iqbal? Ya, kalau saya, ini dari pengalaman saya pribadi dulu ya. Kalau pengalaman saya khususnya kemarin yang baru-baru yaitu ketika saya S2, itu saya prinsipnya, memang prinsip dari awal adalah saya ingin apply satu, tapi di situ saya maksimal gitu. Jadi saya pahami dari awal semua karakteristik tadi saya katakan, karakteristik beasiswanya seperti apa, pengelolanya bagaimana, itu beasiswa yang memberikan siapa, saya pahami semuanya. Kemudian nanti saya tarik kesimpulan, oh saya coba demonstrasikan, saya gambarkan, oh ternyata yang diinginkan mereka begini, maka saya harus begini. Oh berarti biasanya yang diterima adalah orang-orang atau calon-calon peserta yang begini-begini. Nah dari situ makanya dulu saya ketika S2 saya hanya apply di LPDP saja. Namun kalau untuk perguruan tinggi di luar negeri itu apply bisa sebanyak mungkin. Karena nanti kalau di luar negeri itu ketika kita dapatkan LOA, ya, letter of acceptance itu, nanti kita tidak harus diambil gitu. Jadi kalau di sana kita apply sebanyak mungkin tidak jadi masalah. Waktu itu saya karena saya juga mengukur waktu saya atau tenaga saya, kemampuan saya untuk apply ketika itu, maka saya waktu di UK itu saya apply di 3 perguruan tinggi. Itu di Leicester, kemudian Lancaster, sama satunya itu di Leeds. Pada akhirnya saya sampai ke Leeds. Nah semua saya sesuai pertimbangan jurusan yang ingin saya ambil, kemudian kualitas yang ada di sana, kemudian lingkungan, saya pertimbangkan semua itu, saya akhirnya milih 3 itu. Dan dari 3 itu yang bisa saya berhasil saya submit semuanya itu hanya 2, karena waktu itu memang di Lancaster saya tidak sempat bisa submit karena keterbatasan waktu saya untuk mempersiapkan dokumen. Karena waktu itu memang saya terus terang mepet sekali dari saya itu mulai apply Desember, kemudian saya dapat LOA itu Maret, kemudian saya Mei seleksi LPDP, saya September itu berangkat. Jadi sangat cepat sekali prosesnya waktu itu. Sehingga saya waktu itu hanya yang penting saya merasa ini yakin di sini saya lakukan itu. Jadi pada prinsipnya kalau pengalaman saya, untuk kampusnya di luar negeri, apply sebanyak mungkin nggak jadi masalah. Nanti kalau kita dapat LOA, tinggal kita pilih mana yang kira-kira paling kita inginkan dan paling sesuai dengan target kita dan mimpi kita begitu. Kalau untuk beasiswa, memang kalau yang berdasarkan saya pengalaman saya, ada beberapa memang beasiswa yang ketika interview ditanya seperti itu, apakah apply di beasiswa lain atau bagaimana begitu. Kemudian kadang ada beasiswa yang juga kalau misalnya ada aplikan atau orang yang apply itu kemudian diterima dan tidak diambil, itu kadang juga ngaruh katanya gitu ya ke blacklist dan segala macam. Memang ada yang seperti itu. Makanya kalau saran atau ya saran dari saya itu adalah
kita lebih baik fokus ke satu beasiswa, tapi kita maksimal di situ, gitu aja sih kalau untuk beasiswanya itu kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya, Mas Iqbal. Oke, terakhir karena waktu sudah menunjukkan 17.24, kami minta Mas Lukman dulu mendahului untuk kalimat penutup nih buat teman-teman santri mengglobal. Tips atau apa kalimat penutup terakhir? Silahkan Mas Lukman. Ya, yang jelas sebagai kalimat penutup saya mengucapkan terima kasih banyak atas inisiasi Santri Mengglobal membuat acara seminar atau webinar ya untuk memotivasi para santri dan scholarship hunter. Dan insya Allah acara ini berkelanjutan dan insya Allah jadi amal jariah bagi founder dan juga para pengurus dan keluarga besar Santri Mengglobal. Pesan saya bagi semua peserta dan santri-santri Indonesia, jangan putus asa, jangan putus asa, jangan hilang semangat, tetap susun rencana semaksimal mungkin, jangan lupa untuk menulis semua mimpi-mimpi Anda semaksimal mungkin, lalu Anda akan saksikan bahwasannya Anda akan mencoret mimpi-mimpi Anda satu persatu. Ya, jadi jangan takut untuk bermimpi, tulislah semua mimpi Anda, mau PhD di Oxford, mau PhD di Harvard, semuanya tidak ada yang mustahil selagi kita mempunyai azam. Ya, jadi manjada wajada, insya Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Nah, itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Lukman. Terakhir, Mas Iqbal, kalimat penutup, silahkan. Ya, untuk kalimat penutup pertama, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Santri Mengglobal, sukses selalu. Ke depan semoga tambah jaya, semakin bermanfaat untuk santri pada khususnya, dan tentu untuk umat Islam pada umumnya. Kemudian insya Allah ke depan kalau memang saya misalnya bisa untuk bekerja sama atau bersinergi bersama, saya siap. Misalnya kali butuh untuk acara apa atau ada program apa kita bisa bekerja sama, siap. Karena kebetulan saya sendiri memang juga sedang merintis lembaga pendidikan di sini di desa. Saya itu ya pulang kampung, jadi lulusan luar negeri yang pulang kampung di desa. Jadi sekarang mainnya sama para petani dan orang-orang desa sekarang. Masya Allah. Kemudian terakhir kata penutup dari saya ingat pesan dulu dari kiai saya. Kiai saya berpesan seperti ini. Jadi kamu sebagai santri, sebagai penuntut ilmu, bercita-citalah untuk belajar ke luar negeri atau bisa keliling dunia. Kenapa? Karena ketika kita sudah menginjakkan kaki di negara lain, di tanah orang lain, di situ kita akan semakin melihat berbagai macam perbedaan. Dan itu yang akan bisa semakin mendewasakan cara berpikir kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang terbuka, sehingga kita akan menjadi orang yang open-minded. Kita, kalau bahasa kiai saya, bukan menjadi orang yang gampang silau. Silau itu gampang terheran-heran dan gampang akhirnya terbawa oleh suasana. Misalnya melihat sesuatu gedungnya sangat tinggi, gedungnya bagus banget ini. Enggak, karena kita sudah terbiasa melihat banyak perbedaan di dunia ini. Ketika kita melihat gedung tinggi, ya kita kesannya masih biasa saja. Atau bahasa mudahnya, biar kita nggak kelihatan besok begitu. Karena itu kunci supaya kita bisa hidup dengan hidup yang seimbang, kata kiai saya. Kira-kira itu. Jadi untuk teman-teman tetap semangat. Semua kita berdoa semoga pertama kita diberi kesehatan di situasi pandemi seperti ini. Kemudian cita-cita teman-teman yang ingin keluar negeri semua bisa keluar negeri, yang ingin mendapat beasiswa semua bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Mas Iqbal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita. Silakan applause virtual. Oke, terakhir dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang bergabung di acara ngabuburit, acara kita pada sore hari ini, menghabiskan waktu sebelum berbuka puasa. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang sudah waktunya, kalau belum tolong jangan berbuka duluan. Dan terakhir, ada banyak kesempatan untuk meraih impian, jadi jangan takut untuk mulai melukiskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.